Nomor 19. Petugas perpustakaan menyusun buku matematika dan bahasa sejenis secara berdampingan tanpa celah seperti gambar berikut. Ketebalan seluruh buku pada susunan A itu 13,5 cm dan pada susunan B 8,5 cm. Ketebalan susunan C yang ini. Karena kita tidak tahu ketebalan dari masing-masing jenis bukunya, kita misalkan untuk yang bahasa ya misalnya, ketebalan buku bahasa misalkan X. Kemudian untuk yang matematika misalnya Y. Nah, berarti ini Y, X, X. Oke, kita tuliskan di sini untuk X itu kita misalkan ketebalan satu buah buku bahasa. Mewakili ketebalan satu buku bahasa. Nah, kemudian untuk Y ini kita misalkan ketebalan satu buku matematika. Sehingga untuk susunan A di sini ada 3 buku bahasa. Berarti 3X ditambah 2 buku matematika 2Y. Ini sudah diketahui di soal. Ketebalan seluruh buku pada susunan A ini di soal diketahui 13,5. 13,5. Nah, kemudian untuk susunan B matematika ada 2 bukunya, kemudian bahasanya 1. Berarti ini X, ini Y. Berarti X tambah 2Y. X tambah 2Y sama dengan, nah di soal untuk susunan B itu 8,5 cm. Nah, kebetulan ada koefisien yang sudah sama, yaitu variabel Y, sehingga ini tinggal kita eliminasi. 3X dikurangi X itu hasilnya 2X. 2Y kurangi 2Y tereliminasi. Tinggal kita kurangi 13,5 dengan 8,5. Hasilnya 5. Sehingga nilai X sama dengan 5/2. Atau 2,5. Ini untuk nilai X-nya. Langsung kita substitusikan nilai X ini ke persamaan yang kedua. X tambah 2Y itu sama dengan 8,5. Sehingga ketika nilai X-nya itu 2,5. Nah, ini. Maka nilai 2Y-nya sama dengan 8,5 kurangi 2,5 atau 6. Maka nilai Y sama dengan 3 dari 6 dibagi 2. Nah, yang ditanyakan di sini adalah ketebalan buku untuk susunan C. Susunan C ini terdiri dari 2 buku bahasa atau 2X ditambah 3 buku matematika 3Y sama dengan 2. Untuk nilai X-nya itu 2,5. Kemudian untuk nilai Y-nya 3 kali 3 di sini. 2 kali 2,5 itu hasilnya 5 tambah 9, 14. Maka untuk susunan C itu, nah berarti ini salah, kita betulkan. Hasilnya 14. Nomor 20. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX kurangi 15 sama dengan 0 itu memiliki akar-akar penyelesaian X1 dan X2. Nilai diskriminannya 64. Untuk nilai B-nya kurang dari 0. Ya, jadi nilai B-nya itu merupakan bilangan negatif. Dan X1 kurang dari X2. Perhatikan pernyataan yang benar. Oke, sebelum ke situ, kita butuh untuk mengetahui nilai B. Sehingga nanti kita bisa faktorkan untuk persamaan kuadratnya, sehingga ketemu X1 dan X2. Nah, tahunya itu dari sini. Diskriminannya kan 64. Untuk rumus diskriminan itu B kuadrat tambah, B kuadrat kurangi 4AC. Itu udah tahu di situ 64. B kuadratnya belum tahu nilainya. Nilai A itu berarti ini untuk persamaannya nilai A sama dengan 1, nilai B belum tahu, nilai C-nya sama dengan negatif 15. Berarti nilai A-nya 1, C negatif 15 sama dengan 64. B kuadrat ditambah 60 sama dengan 64. Berarti B kuadrat sama dengan 64 kurangi 60. Nilai B kuadratnya sama dengan 4. Maka nilai B-nya di sini kan negatif. Negatif B bilangan negatif. Maka karena B-nya di sini negatif, akar 4 di sini kita ambil yang negatif 2.
Karena negatif 2 kali negatif 2 itu hasilnya 4. Oke, untuk nilai B negatif 2, maka persamaan kuadratnya jadi X kuadrat kurangi 2X kurangi 15 sama dengan 0. Nah, ini kita cari sebuah bilangan ketika dijumlahkan nanti sama dengan negatif 2. Kalau dikalikan itu negatif 15. Bilangan yang ketika dikalikan itu menghasilkan bilangan negatif, maka salah satunya pasti negatif. Nah, negatif 15 itu bisa dari 5 kali 3. 5 kali 3. Nah, yang negatif yang mana ketika dijumlahkan nanti hasilnya negatif 2? Kalau hasilnya negatif, maka bilangan yang negatif ini yang lebih besar. Negatif 5 tambah 3 itu negatif 2. Maka di sini untuk hasil pemfaktorannya itu X kurangi 5 dikalikan X tambah 3 sama dengan 0. Ya. Maka nilai X kurangi 5 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Nilai X ada 2 yaitu 5 dan negatif 3. Nah, karena X1-nya ini kurang dari X2, maka yang X1-nya lebih kecil yang ini. Oke, pernyataan 1. X1 kurangi X2. X1-nya negatif 3 kurangi 5. Negatif 8. Ini salah. Oke, kita ambil pernyataan 2. Kemudian untuk hasil kali X1 kali X2. Jadi negatif 3 kalikan 5. Negatif 15. Ini juga salah. Oke, 2 dan 4. Nomor 21. Diketahui luas persegi panjang ABCD 190 cm persegi. Keliling persegi panjang tersebut. Luas persegi panjang. Kalau mencari luas itu kan panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar, panjangnya di sini sama dengan AB. X tambah 4 kalikan X kurangi 5 sama dengan 190. Nah, untuk menentukan keliling maka kita harus tahu nilai X-nya. Nah, dari sini. Oke, kita kalikan dulu untuk X kali X, X kuadrat. X kalikan negatif 5, negatif 5X, ditambah 4 kali X, 4X, 4 kali negatif 5, itu negatif 20, sama dengan 190. Berarti X kuadrat dikurangi X, negatif 20 kurangi 190. Maka persamaannya jadi X kuadrat kurangi X, kurangi negatif 20, gabung sama negatif 90. Jadi 210 sama dengan 0. Nah, di sini untuk nomor 21 kita dapatkan untuk bentuk persamaan kuadratnya X kuadrat dikurangi X kurangi 210. Maka kita perlu untuk mencari dua bilangan yang ketika dijumlahkan itu menghasilkan negatif 1. Ketika dikalikan itu menghasilkan negatif 210. Nah, 210 itu bisa merupakan hasil kali 10 kali 21, tapi kan tidak mungkin ini ketika dijumlahkan hasilnya negatif 1. Kemudian bisa juga 30 kali 7, tapi itu sangat jauh sekali. 15 kali 14. Nah, ini 14 dikalikan 15 itu 210. Nah, ketika dijumlahkan mana yang negatif ini biar hasilnya negatif 1. Yang ini, yang tentu saja yang paling besar inilah yang negatif. Negatif 15 dan juga 14. Ini kalau dijumlahkan negatif 1, ketika dikalikan itu negatif 210. Sehingga kita dapatkan di sini untuk akar-akarnya. Di sini kita lanjutkan untuk persamaannya. Jadi X dikurangi 15 atau X tambah 14. Ini sama dengan 0. Maka nilai X kurangi 15 itu sama dengan 0 atau X tambah 14 sama dengan 0. Nilai X-nya bisa 15, bisa juga negatif 14. Nah, karena di sini X merupakan satuan sebuah panjang, maka tidak mungkin negatif. Maka kita pilih nilai X-nya ini yang positif, yaitu 15. Ketika kita dapatkan nilai X-nya 15, nah, kita pasang ke sini. Maka untuk panjangnya di sini, sini. Nah, panjangnya berarti X tambah 4, 15 tambah 4, 19. Kemudian untuk lebarnya, X kurangi 5, 15 kurangi 5, 10. Nah, ini.
maka kita bisa mencari kelilingnya dengan rumus 2 dikalikan panjang tambah lebar. 2 kalikan panjangnya 19, lebarnya 10. 2 kali 19 tambah 10 itu 29. Maka nilai untuk kelilingnya 2 kali 29 itu 58. Nah, ketemu untuk nilai kelilingnya. Yang C jawabannya. Nomor 22. Gambar berikut merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X kurangi 5. Berdasarkan grafik fungsi tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Kemudian kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar dari keempat pernyataan ini. Untuk yang pertama, nilai S. Kita fokus ke sini berarti. Nah, nilai S ini merupakan bagian dari persamaan sumbu simetri. Oke, kita ingat-ingat untuk mencari sumbu simetri atau persamaan XS gitu ya. Min B per 2A. Nah, kita lihat untuk persamaan kuadratnya di sini. Persamaan kuadratnya itu X kuadrat tambah 4X kurangi 5. Dengan demikian, nilai A sama dengan 1, koefisien X kuadrat. B, koefisien X-nya 4. Kemudian nilai C-nya negatif 5. Maka untuk nilai min B per 2A sama dengan min B-nya 4 per 2 kali 1 atau min 4 per 2 alias negatif 2. Maka untuk pernyataan 1 benar. Oke, kita cek nomor 3 atau nomor 4. Untuk nilai R di sini. Nilai R ini merupakan sebuah garis yang memotong sumbu X di titik O dan grafik Y ini tadi di koordinat ini ya, di koordinat sini, di koordinat R. Nah, kemudian kalau nomor 4 itu koordinat titik puncak. Nah, ini lebih mudah dicari karena ketika mencari koordinat titik puncak A ini untuk nilai Y puncaknya ini tinggal kita masukkan X-nya, nilai X yang sudah kita cari ini ke persamaan atau fungsi kuadratnya. Jadi kita cek saja nomor 4. Y puncak. Koordinat Y puncak. X kuadrat tambah 4X kurangi 5. Nah, kita gunakan nilai X yang ini. Jadi, negatif 2 kuadrat. Nah, ditambah 4 kalikan X-nya negatif 2 kurangi 5. Jadi, ini pakai Y sama dengan X kuadrat tambah 4X. Itu tadi. Sehingga untuk nilai negatif 2 kuadrat itu 4, ditambah 4 kali negatif 2 itu negatif 8, dikurangi 5. 4 tambah negatif 8 itu negatif 4, negatif 4 kurangi 5 negatif 9. Maka untuk koordinat titik puncak itu kita bisa dapatkan dari sini. Nilai X-nya itu negatif 2, kemudian nilai Y puncaknya negatif 9. Maka untuk pernyataan 4 ini benar. Jawabannya 1 dan 4. Nomor 23. Seorang pemain golf memukul bola dengan kecepatan awal V0 meter per detik sehingga melambung ke udara. Tinggi bola setelah T detik adalah HT meter dan melambung di udara dipengaruhi gaya gravitasi bumi yaitu G sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Sehingga ketinggian bola ditentukan dengan rumus HT sama dengan V0T kurangi setengah GT kuadrat. Jika kecepatan awal itu V0 sama dengan 15 meter per detik, tinggi maksimum bola. Yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Berarti kita cari H ketika T-nya maksimum. Oke, sebelumnya kita lengkapi dulu untuk persamaannya di sini untuk HT. Karena V0-nya sudah diketahui 15, maka langsung kita substitusikan ini 15. T-nya masih tergantung ada di mana posisi bola itu. Kemudian setengah G di sini sudah diketahui juga 10 meter per detik kuadrat. Nah, ini T kuadrat. Maka untuk persamaan HT-nya hanya ini 15T kurangi setengah kalikan 10 ini 5T kuadrat. Nah, persamaannya jadi seperti ini. Maka kita bisa lebih mudah untuk menyelesaikannya karena ini termasuk persamaan
kuadrat dengan satu variabel. Nah, kita akan mencari tinggi maksimum atau nilai H ketika T maksimum. Maka kita cari nilai T maksimumnya dulu. T maksimum. T max. T maksimum ini sama saja kita mencari X max. X max atau XS atau X simetri atau sumbu simetrinya itu. Persamaan sumbu simetri. Nah, ini kita gunakan rumus min B per 2A. Nah, untuk nilai A itu berarti negatif 5. Untuk nilai B sama dengan 15. C sama dengan 0. Min B. 15 per 2 kali negatif 5. Negatif 15 per negatif 10. Ini kalau misalnya disederhanakan jadi 3 per 2. Nah, sudah kita dapatkan untuk waktu maksimalnya atau waktu di mana ketinggiannya ini maksimum. Langsung kita substitusikan. Kita akan mencari H ketika T-nya maksimum atau H 3 per 2. Ketika sudah kita temukan untuk nilai T max-nya, langsung kita substitusikan nilai T ini ke persamaan H-nya atau persamaan ketinggiannya. Jadi kita cari H ketika T-nya 3 per 2. 15T, 15 kali 3 per 2 kurangi 5 kali T kuadrat. 5 kali 3 per 2 kali 3 per 2. 15 kali 3 itu 45. 45 bagi 2 itu 22,5. Kemudian 5 kali 3, 15 kali 3 lagi. Itu 45. 45 per 4, 11,25. 22,5 kurangi 11,25 itu 11,25. Sehingga untuk jawaban dari nomor 23 itu A. Oke, nomor 24. Nomor 24 ini kita harus tahu dulu nilai dari setiap sudut A, B, C, D. Sehingga nanti kita bisa mengecek pernyataan mana yang benar. Oke, kita mulai dulu dari yang paling gampang melihatnya ya. Di sini untuk nilai di sini ya, di sini nilainya 40. Nah, 40 derajat. Kemudian yang ada di sini itu segini ya. Dari 0 sampai 70. Nah, 70. Yang sama dengan sebelah sini itu adalah sudut. Kita cari sudut yang sehadap. Nah, ini sehadap. Berarti ini 70. Kalau di sini 70, maka pasangannya sebelah sini 180 kurangi 70. 110 derajat. Nah, kemudian kita tahu bahwa sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180. Kalau di sini sudah ada 40 ditambah 70, ketika dijumlahkan itu 110. Maka yang sebelah sini, nah, sebelah sini itu berarti 180 derajat kurangi ini tadi penjumlahan 40 dan 70. Itu tadi 110, hasilnya 70 derajat. Berarti yang A, nilai A itu 70 derajat. Nilai A. Oke, kita temukan di sini untuk nilai A sama dengan 70 derajat. Kemudian B belum tahu. B ada di sebelah sini. Oke, B merupakan bagian dari segitiga ini. Nah, kita tentukan dulu untuk yang sebelah sini. 70 tambah 40 kan 110. Berarti sisanya di sini sama 70 juga. 70. Kalau segini 70, kemudian kita tahu bahwa sudut yang saling dalam berseberangan sama untuk nilainya, besarnya sama, 70 sini sama sini. Berarti untuk nilai B ini bisa kita cari dengan mengurangi 180 derajat kurangi ini 70 derajat tambah 70 derajat. 180 kurangi 140. Hasilnya 40 derajat. Sehingga untuk nilai B itu sama dengan 40 derajat. B-nya 40 derajat. Nah, yang C. Nah, yang C ini merupakan pelurus dari B. Maka yang C ini kita kurangi aja 180 kurangi 40 derajat. Hasilnya 140. Nah, nilai C sama dengan 140. Tadi untuk yang D sudah tahu, D sama dengan 110 derajat. Nah,
Maka kita identifikasi untuk nilai mana yang benar. A tambah B. A tambah B. Di sini 70 tambah 40. 70 tambah 40 itu 110. Benar. B tambah D. B tambah D. Ini tadi A tambah B itu 70 tambah 40. Terus kalau B tambah D 40 tambah 110. Hasilnya ini 150, benar juga. 1 dan 3. Nomor 25. Diketahui ABIJ, BCGH, dan CDEF adalah persegi keliling daerah yang diarsir. Kita nyari keliling. Ini. Kita harus tahu yang ini semuanya, yang miring ini juga. Nah, coba kita amati dulu untuk gambarnya. Untuk mengetahui keliling, kita harus tahu setiap sisi yang ada di tepian bangunnya. Yang pertama, JC. JC ini kalau kita lihat merupakan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku JAC, di mana untuk panjang dari sisi siku-sikunya itu 12 dan 5. Nah, ingat untuk triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Nah, itu salah satunya adalah 5, 12, 13. Sehingga ketika sisi siku-sikunya 5 dan 12, sisi miringnya 13 cm. Kemudian satu lagi di sini. Ini juga merupakan sisi miring dari sebuah segitiga. Nah, yang memiliki sisi siku-siku yang pertama. Segini kita cari dulu. 7 tambah 17, 24. Kemudian untuk yang sebelah sini ED itu panjangnya 17. Nah, 17. Tapi yang sebelah sini sama dengan yang GC. GC ini merupakan sisi dari persegi. Nah, sisinya 7. 24, 7. Nah, kita ingat lagi untuk triple Pythagoras yang lainnya. 7, 24. Nah, sisi miringnya 25. Maka untuk panjang dari DH itu 25. Nah, apakah sudah semuanya di sini? Nah, oke, coba ya untuk keliling. Kelilingnya berarti dari JC 13, kemudian ditambah 17, ditambah 25, ditambah HI. HI ini untuk HB kan 7. Kemudian IB 5, berarti ini 2 tambah IJ 5. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. 10 tambah 5, 15 tambah 7, 22. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6. Jadi untuk kelilingnya 62 cm. 26. Perhatikan gambar berikut. Diketahui luas persegi ABCD itu 25 cm persegi. Luas belah ketupat ABFE itu 20 cm persegi. Luas daerah yang diarsir di sini. Kalau misalnya kita lihat baik-baik, di sini ada 3 daerah dari himpitan bangun persegi dan belah ketupat. Yang pertama di sini, kita misalkan A, daerah A. Daerah A ini merupakan daerah yang diarsir. Kemudian yang B adalah daerah yang merupakan irisan dari persegi dan juga belah ketupat. Nah, yang C ini adalah daerah dari belah ketupat yang tidak berimpitan dengan persegi. Jadi ada 3. Kalau misalnya kita mau mencari satu persatu dengan yang pertama kita tentukan untuk sisi-sisi dari setiap bangunnya ini, misalnya ya, kita tentukan sisi dari persegi ABCD. Kalau misal luasnya 25, itu kan berarti sisinya ini 5. Ya, luas persegi itu kan S pangkat 2. Ini sama dengan 25, maka nilai S-nya akar 25 alias 5. Nah, kita tahu di sini 5. Kemudian untuk belah ketupatnya 20 luasnya. Sementara kita tahu bahwa luas belah ketupat itu bisa dicari dengan mengalihkan alas dan tingginya. Alasnya yang ini 5, tingginya yang ini yang belum kita ketahui. Nah, ini sama dengan 20. Alasnya 5, maka tingginya 20 dibagi 5. 4.
tingginya di sini 4. Nah, di sini kita perlu trik dengan menambahkan garis bantuan di sini, sehingga untuk luas daerah yang diarsir itu bisa dicari dengan menjumlahkan luas persegi panjang ini dengan luas segitiganya. Nah, untuk persegi panjangnya di sini panjangnya DC 5. Kemudian untuk lebarnya di sini bisa dicari dengan mengurangi 5 dengan 4. 5 segini dikurangi 4. 1. 5 kali 1, 5. Oke, luas yang ini. Kemudian yang ini merupakan segitiga dengan alasnya misalnya yang ini. Ya, kalau misal kita menghendaki alasnya yang ini, maka tingginya yang ini. Jadi yang area yang sebelah sini kan bentuknya segitiga. Setengah kali alas. Nah, sayangnya yang ini kan belum diketahui untuk panjangnya. Nah, maka kita harus tahu salah satu sifat dari belah ketupat, bahwa belah ketupat itu memiliki panjang sisi yang sama. Kalau misalnya di sini 5, maka yang sisi AE itu juga 5. Nah, kita dapatkan untuk sisi miring dari segitiganya ini. Untuk yang AD tadi kan 5, sama dengan sisi perseginya. Nah, yang sebelah sini itu sama dengan tinggi dari belah ketupatnya, atau 4. Ini seharusnya 4. Nah, 4. Oke, di sini kita gunakan triple Pythagoras untuk mencari yang sisi siku-siku sebelah sini. 4, 5, nah satunya, ingat triple Pythagoras, 3, 4, 5. Nah, ini berarti 3. Nah, maka untuk alas dari segitiganya ini 3. Nah, kalikan tinggi dari segitiganya 4. Nah, kita dapatkan untuk luasnya, bisa kita sederhanakan 4 bagi 2, 2. 3 kali 2, 6. Nah, maka untuk luas dari bagian yang segitiga ini 6. Dengan demikian, untuk luas daerah yang diarsir atau luas daerah A itu 5 ditambah 6, 11. Nah, jawabannya yang B. Oke, nomor 27 disajikan sebuah bacaan mengenai konsol baja, kemudian disajikan juga gambar dari salah satu desain konsol. Nah, langsung saja kita cermati untuk informasi yang diketahui. Jarak AB sama dengan 12 desimeter. Di sini. AC 13. AD 20 desimeter. AD. Jarak CD, kita mencari yang ada di sini. Nah, kita ingat lagi untuk triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Nah, yang sering muncul itu 3, 4, 5. Kemudian 5, 12, 13. Nah, selain itu 7, 24, 2, 5. 8, 15, 17. Nah, karena di sini untuk segitiga siku-siku A, B, C, ini sisi miringnya 13, sisi siku-sikunya 12. Jadi kita gunakan triple Pythagoras yang kedua ini. Maka kita dapatkan untuk nilai BC di sini 5. Nah, selain itu, untuk segitiga ABD adalah segitiga siku-siku juga dengan sisi siku-siku 12, sisi miringnya 20. Nah, ini tidak ada di sini, maka ini bisa kita sederhanakan dengan membagi kedua bilangan ini dengan 4, dibagi 4. Kalau misalnya ini dibagi 4 masing-masing, 12 bagi 4 itu hasilnya 3. 20 bagi 4 hasilnya 5. Maka yang satunya 5, mohon maaf, 5. 20 bagi 4, 5. Maka yang satunya pasti 4. Lihat yang ada di sini. 3, 4, 5. Yang satunya pasti 4. Sehingga kita kembalikan di sini dengan mengalihkan 4 dengan 4, 16. Oke, untuk BD segini itu 16. Maka CD bisa kita tentukan dengan mengurangi BD dengan BC. BD-nya 16, BC-nya 5. Hasilnya 11. Nomor 28. Keliling daerah yang diarsir. Kita nyari keliling. Maka kita cukup mencari lengkungan-lengkungannya ini. Nah, lengkungannya, satu lengkungan itu sama dengan keliling dari 1/4
lingkaran yang kecil. Ini kecil. Nah, untuk yang diameter lingkaran yang paling besar ini kan 28. Sementara di sini ada 2 lingkaran. Nah, kita lihat di sini ada 2 lingkaran. Maka untuk lingkaran yang kecil ini diameternya berarti 28 dibagi 2, 14. Jadi segini itu 14. Yang 14 cm. Dengan demikian untuk keliling dari lingkaran kecil ini kita gunakan diameter yang 14 ini. Nah, kita hitung dulu lengkungannya ini ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi terdapat 4 lengkungan. Nah, sehingga untuk keliling daerah yang diarsir ini akan sama dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 1/4 keliling lingkaran yang kecil. Ini kalau disederhanakan 2. Jadi sama saja kita mencari 2 kali keliling lingkaran yang kecil. Kita ingat untuk keliling lingkaran adalah pi kalikan diameter. 2 kali, kalau diameternya 14 maka kita gunakan pi-nya 22/7 kali diameternya 14. Ini kita sederhanakan. Dapat 2. 2 kali 22 itu 44. 44 kali 2, 88 cm. Jawabannya B. Nomor 29. Pak Hasan memiliki mainan berbentuk gabungan kubus dan limas seperti pada gambar. Jika Pak Hasan ingin mengecat seluruh permukaan, luas seluruh daerah permukaan mainan yang akan dicat. Kita lihat di sini untuk permukaannya merupakan gabungan dari kubus dan limas, tetapi yang bagian atasnya ini yang limasnya, ini yang terlihat di permukaan hanya 4 kali segitiganya. Jadi untuk luas permukaan itu 4 kali luas segitiga yang atas, kemudian dijumlahkan dengan, karena ini adalah kubus, maka seluruh perseginya ini luasnya sama, termasuk yang bawah. Jadi 5 kali luas persegi. 4 kali luas segitiga. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi dibagi 2. Ingat ini tapi tinggi yang segitiga ya. Ditambah 5 kali S kuadrat. Ini kita sederhanakan 2. Jadi 2 kali alas segitiganya. Jadi yang ini. Alas segitiganya 8 kali tinggi segitiga. Nah, kita tidak bisa langsung menggunakan yang 5 karena 5 ini kan rusuk tegak. Nah, miring, yang miring. Sementara tinggi segitiga itu yang ini. Nah, kita gunakan Pitagoras atau triple Pitagoras. Segini tadi 8, maka separuhnya 4. Triple Pitagoras 4, 5, satunya 3. Nah, berarti tinggi segitiganya itu 3. Dibagi, ini enggak dibagi lagi karena sudah disederhanakan dengan yang sampingnya. 5 kali S pangkat 2, 8 kuadrat. 2 kali 8, 16. 16 kalikan 3, 48. 48 ditambah 8 kuadrat itu kan 64. 64 kali 5, 320. Ini kalau misalnya kita jumlahkan 368, maka jawabannya yang A. Oke, langsung nomor 30. Sebuah benda terbentuk dari gabungan balok dan prisma segitiga seperti gambar. Volume benda. Volume benda itu sama dengan volume dari balok dijumlahkan dengan volume prisma segitiga. Volume balok kita gunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Sementara volume prisma segitiga luas alas kali tinggi. Karena alasnya bentuknya segitiga, maka kita gunakan rumus segitiga. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 50, lebarnya segini. Nah, ini sama dengan yang sini. Ini lebarnya berarti 20 kali tinggi 15. Ditambah, nah luas alas. Luas alas sama dengan luas segitiga. Alias alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2. Nah,
alasnya, alas segitiga ini bebas karena sama untuk alas dan tingginya ini. Karena ini merupakan sebuah segitiga siku-siku, sehingga langsung aja 20 kali 20 dibagi 2, kalikan tinggi dari prismanya itu, ini tinggi prisma 15. Nah, langsung kita hitung saja, 5 kali 2 itu kan 10 kali 15 150, tambah 02 ditambah yang ini kita sederhanakan dapat 10. Nah, 2 kali 15 itu 30 tambah 02. Jadi untuk volumenya 15.000 tambah 3.000 18.000. Jawabannya C. Baik, untuk nomor 31 sampai 40 kita akan lanjutkan di video berikutnya.